Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ba'du. Pemirsa Nuaimi TV yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Serta bulan Ramadan juga disebut bulan yang penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang melimpah. Menarik untuk kita kaji bahwa awal ayat puasa dimulai dengan panggilan iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa mesti keimanan? Kenapa Allah panggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman? Ternyata rahasianya adalah Allah ingin mengetuk kita sebagai hambanya untuk memperbaharui iman kita sebelum kita mendapatkan kewajiban berpuasa. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu untuk menanggung suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Dan setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, kita akan belajar sesuatu dalam kewajiban itu atau dalam perintah itu. Ramadan sejatinya bagaikan suatu sarana untuk belajar, sarana untuk mengambil materi seluas-luasnya yang Allah berikan kepada kita melalui bulan Ramadan. Dan materi ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara materi pertama yang Allah berikan kepada kita adalah kita diminta untuk merujuk pada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita dan juga sebagai penjelas daripada petunjuk itu dan juga sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dari ayat ini kita belajar bahwa Ramadan mengajak kita untuk mengambil dari sumber ilmu yang paling utama, yaitu Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah Ramadan mengajarkan kita untuk belajar mengelola jiwa kita. Dalam suatu ayat dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan bahwa diriku bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa man rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dengan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Ramadan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengelola diri kita, untuk mengelola jiwa kita agar senantiasa berada pada track yang benar yang Allah ajarkan kepada kita. Dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan Allah pada setiap detik kita. Dalam suatu hadis qudsi disebutkan, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya segala amalan ibnu Adam itu adalah bagi dirinya kecuali puasa, karena itu adalah untukku dan aku langsung yang mengganjarnya. Dari hadis ini kita belajar bahwa Ramadan sejatinya mengajak kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik kita, pada setiap langkah kita, pada setiap pikiran kita, pada setiap perilaku kita. Ini yang pertama. Dan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk mengelola diri kita. Mengelola untuk jadi apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan menjadi sarana untuk menempa diri kita menjadi seorang yang penyabar. Disebutkan dalam suatu hadis, wa'lam anna nasra ma'as sabri.
bahwasanya segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang setelah kesabaran. Ketika kita masuk bulan Ramadan, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar atas dahaga kita, bersabar atas lapar kita, bersabar atas syahwat kita. Dan hanya orang-orang yang bersabar yang pada akhirnya sukses untuk mengelola jiwanya, mengelola dirinya, dan mampu untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa pada koridor yang Allah dambakan. Dengan kesabaran ini, insya Allah manusia akan mampu melewati segala fitnah yang dia terima di dunia ini. Jiwa yang digembleng dengan kampus Ramadan inilah adalah jiwa-jiwa yang mampu menahan beban. Dan dengan jiwa inilah kita mampu untuk melewati kehidupan kita hingga mendapatkan husnul khotimah. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan melalui Ramadan adalah idaratul waqt. Waktu-waktu pada bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang memiliki nilai yang lebih daripada bulan-bulan selain Ramadan. Mari kita lihat pada waktu sahur misalnya, bagaimana kita diminta untuk memperlambat untuk bersahur. Kenapa kita memperlambat untuk bersahur? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Pada waktu sahur kita diminta untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mengatur waktu kita agar kita tidak terburu-buru untuk bersahur. Tapi kita untuk memperlambat. Untuk apa? Untuk kita isi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk qiyamul lail dan lain sebagainya. Kita lihat lagi pada waktu berbuka. Pada waktu berbuka kita diminta untuk mempercepat. Berbeda dengan waktu sahur. Disebutkan dalam suatu hadis, la yazalu ummati ala khairin ma ajral fitra wa akhir sahur. Umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia memperlambat sahur dan mempercepat iftar. Ini yang pelajaran tentang waktu. Pelajaran waktu yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam kita untuk diisi dengan tarawih, ya kan? Dengan qiyamul lail. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan melalui Ramadan agar kita memanfaatkan waktu malam-malam kita qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam suatu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Poin berikutnya adalah dengan Ramadan kita disuruh belajar untuk membangun karakter. Karakter apa? Karakter yang tangguh dan memiliki karakter moral yang tinggi. Moral apa yang Allah ingin ajarkan pada kita melalui Ramadan? Pertama, karakter yaitu tidak suka zalim kepada orang lain. Dalam suatu hadis, fa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfath wa la yaskhab, rawahul Bukhari. Jika di antara kalian berpuasa, maka dilarang berkata-kata kasar dan juga dilarang menghina. Dalam hadis yang lain, man lam yada' qaulu zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan berperilaku bohong, maka Allah tidak butuh atas dia meninggalkan laparnya dan dahaganya. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini, dalam dua redaksi hadis ini kita diajarkan bahwa kita diminta untuk tidak berbuat zalim, tidak berkata bohong. Dan ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai pembelajaran agar kita senantiasa menghadirkan kebaikan bagi orang lain, menghadirkan kebenaran bagi orang lain. Dan sungguh kebohongan adalah sumber malapetaka bagi para shaimin. Allah tidak butuh puasa kita kalau kita masih memiliki budaya bohong, menipu dan lain sebagainya. Pemirsa Nuaimi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran Ramadan selanjutnya adalah kita tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa. Dalam suatu hadis disebutkan, fa inimru'un syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim. Jika ada seorang di antara kita yang dihina
ya kan? Kemudian ada yang diajak untuk berperang misalnya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Apa artinya? Ramadan sekali lagi mengajarkan kita untuk tidak meladeni keburukan dengan keburukan yang serupa. Artinya kita diminta untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan keburukan-keburukan yang didatangkan kepada kita. Dan yang lain daripada nilai puasa atau hikmah puasa yang lain adalah kita diminta juga untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena Rasulullah SAW ajudun nas, wa kana ajudun nas ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu adalah pribadi, sosok Nabi Rasul yang sangat dermawan, dan dia akan menjadi lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan dia Rasulullah SAW la yas'alu syai'an illa a'tahu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada beliau kecuali dia meminta, dia pasti memberikannya. Dan inilah yang menjadikan Ramadan menjadi luar biasa bagi kita semua. Kita diminta untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita diminta untuk mengeluarkan zakat kita, zakat fitrah kita. Kita diminta untuk memberikan iftar bagi orang lain. Man fattara sha'iman kana lahu minal ajri mithla ujuri man fa'ilihi. Begitu seterusnya. Dan ada hadis juga yang berbunyi, dalam surga itu ada ruangan yang jika dilihat di dalamnya bisa tampak dari bagian belakang, dan jika kalau kita lihat dari bagian belakang bisa terlihat dari dalam. Untuk siapa ini ya Rasulullah? Untuk yang baik perkataannya, untuk yang memberi makan, dan untuk yang membiasakan puasa dan sholat ketika manusia yang lain tidur. Pemirsa Nuaimi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam bulan Ramadan. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama, bagaimana Allah mentarbiyah kita untuk mengendalikan jiwa dan batin kita. Yang kedua, bagaimana Allah menjadikan kita untuk mampu mengelola diri kita melalui idaratul waqt, melalui sabar, melalui tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang insya Allah dengan seluruhnya ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang layak diberikan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi alumnus Ramadan yang pandai belajar dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.